Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam nama budaya, salam harmoni, salam kebajikan. Di sini kami kelompok 2 ingin membawakan materi tentang pandangan ahli tentang pendidikan. Sebelum menyampaikan materi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Niwayan Mila Ayuni dengan NIM akhir 002 dengan nomor absen 2. Yang kedua yaitu saya, Ide Bagus Komameka Putra dengan NIM akhir 040 dengan nomor absen 19. Yang ketiga ada Rachel Hotmaria Pasaribu dengan NIM akhir 009 dengan nomor absen 9. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang aliran nativisme. Apakah itu aliran nativisme? Aliran nativisme berasal dari kata natus yang artinya lahir atau nativus yang artinya bawaan lahir. Yang dimana aliran nativus ini merupakan sebuah pandangan bahwa setiap manusia sudah memiliki potensi yang ada di dalam diri yang dibawa dari ia sejak lahir yang didapatkan secara hereditas atau diturunkan secara langsung atau secara alami dari kedua orang tua mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa aliran nativisme ini adalah sebuah pandangan yang dimana menganggap bahwa hasil perkembangan seorang anak ditentukan oleh pembawaan dari sejak lahir dan dipengaruhi oleh genetik dari kedua orang tua mereka. Dalam aliran nativisme ini dinyatakan bahwa perkembangan suatu anak ditentukan berdasarkan bawaan sejak ia dilahirkan, yang dimana faktor lingkungan sekitar dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut atau pendidikan anak tersebut. Aliran nativisme ini juga dipelopori oleh seorang filosof Jerman yang hidup di tahun 1788 sampai 1880 yang bernama yaitu Arthur Schopenhauer dan juga tokoh lain seperti J.J. Rousseau, seorang ahli filsafat dan pendidikan di Prancis. Berikut ada faktor-faktor perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama yaitu ada faktor genetik, yang kedua ada faktor kemampuan anak, yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak. Apa itu faktor genetik? Yaitu faktor genetik adalah suatu faktor gen yang berasal dari kedua orang tua mereka yang dimana mendorong adanya suatu potensi atau bakat yang muncul dari diri seorang manusia. Biasanya potensi ini sebagian besar akan sama dengan potensi yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Misalnya, sebagai contoh, misalnya orang tua mereka memiliki minat bakat di bidang menyanyi, maka sebagian besar anaknya akan memiliki minat bakat di bidang menyanyi. Contoh yang kedua, apabila orang tuanya minat dan bakat di bidang melukis, maka kemungkinan besar anak tersebut akan suka dan minat bakatnya di bidang melukis. Yang kedua ada faktor kemampuan anak, merupakan suatu faktor yang dimana dapat menjadikan seorang anak dapat mengetahui potensi atau bakat yang ada dalam dirinya yang dimana dapat ditingkatkan maupun dikembangkan melalui suatu latihan maupun kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak adalah suatu faktor yang dimana dapat mendorong anak untuk mengetahui minat dan bakatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangannya secara alami maupun secara langsung, sehingga jika pertumbuhan seorang anak normal, maka anak tersebut akan aktif dan energik dalam pertumbuhannya. Namun sebaliknya, jika pertumbuhan anak tersebut tidak normal, maka anak tersebut tidak dapat mengenali minat dan bakat yang ada di dalam dirinya pada masa pertumbuhannya. Berikut ada tujuan-tujuan dari teori nativisme. Yang pertama yaitu mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Maksudnya, dengan adanya teori ini, seorang manusia diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya karena telah mengetahui potensi yang dimilikinya sehingga dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Yang kedua ada mendorong manusia untuk mewujudkan diri yang berpotensi. Maksudnya, dengan adanya teori ini diharapkan setiap manusia mampu berbuat lebih kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya yang dimana dapat dikembangkan sehingga menjadi manusia yang berkompeten dan mampu bersaing dengan orang lain. Yang ketiga yaitu mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Dengan adanya teori ini diharapkan manusia dapat menentukan sikap yang lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan maupun pilihannya yang dimana dapat mempengaruhi dirinya sendiri dan juga dapat memegang teguh keputusannya dan dapat meyakini bahwa keputusannya yang diambil adalah keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Maksudnya dengan adanya teori ini diharapkan manusia dapat berperan aktif dalam
meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga manusia itu memiliki ciri khas atau ciri khusus sebagai jati diri manusia. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Maksudnya dengan adanya teori ini dapat memudahkan manusia untuk mengenal dan mengetahui apa sih potensi yang ada dalam dirinya, sehingga hal tersebut dapat membuat manusia lebih memaksimalkan bakatnya sehingga lebih optimal dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari aliran nativisme. Yang pertama yaitu ada kelebihan, yaitu kelebihan dari aliran nativisme adalah dapat menghargai hakikat pembawaan individu dari sejak lahir dan juga seseorang dapat mengoptimalkan bakat yang dimiliki dikarenakan sudah mengetahui bakat atau potensi yang ada dalam dirinya yang bisa dikembangkan. Dengan hal ini dapat memudahkan manusia dalam mengembangkan sesuatu yang dimana dapat berdampak besar terhadap kemajuan dirinya dan bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada kekurangan dari aliran nativisme. Kekurangan dari aliran nativisme ini adalah menitik beratkan pada potensi atau bakat bawaan pada perkembangan anak, pengaruh pendidikan dan pengaruh lingkungan tidak ada pengaruhnya, yang dimana pada hasil akhir pencapaian anak hanya berdasarkan bawaan dari ia sejak lahir dan juga dapat memunculkan keputusasaan untuk menggapai cita-cita yang dimilikinya tapi di luar bakatnya. Pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rahel Hotmaria Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Rahel Hotmaria Pasaribu dengan NIM akhir 09 absen 9. Aliran empirisme. Sesuai dengan namanya, empiris itu adalah pengalaman. Pada aliran empirisme ini ada seorang tokoh yang terkenal yang bernama John Locke, di mana ada ajaran yang terkenal yaitu tabula rasa. Artinya itu adalah kertas kosong. Di ajaran ini, John Locke menganggap bahwa setiap bayi yang baru lahir itu belum ada apa-apanya, masih kosong. Berbeda dengan ajaran Nativisme, di mana setiap bayi yang baru lahir itu sudah memiliki bakat dan pembawaan karena sudah ada faktor dari gen orang tua. Jadi pada ajaran ini John Locke menekankan bahwa perkembangan peserta didik itu sangat berdasarkan oleh lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Contohnya gini, kalau misalnya anak itu mendapatkan pendidikan mengenai ilmu hukum, maka jadinya dia akan menjadi pengacara. Meskipun anak itu memiliki gen bahwa orang tuanya adalah penyanyi. Jadi bakat penyanyinya itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Justru faktor pengalaman pendidikannya lah yang sangat mempengaruhinya itu. Kenapa pengalaman pendidikan sangat penting? Karena mereka percaya bahwa pendidikan ini akan membentuk sikap, watak, dan perilaku anak sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu. Selain itu, mereka percaya bahwa pendidikan mampu mengubah atau mengarahkan sikap seseorang menjadi yang lebih baik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada dua. Yang pertama lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan keluarga, kalau misalnya anak ini dari kecil udah dididik atau diajarkan secara mandiri, pasti kedepannya dia akan bisa menjadi mandiri. Beda lagi kalau misalnya dari kecil anak ini sudah dibiasakan untuk manja, kemudian pas besar apa-apa menjadi susah karena selama ini bergantung pada orang tua. Itu yang tidak boleh ditiru. Kemudian dari faktor lingkungan, kalau misalnya berada di lingkungan yang gak baik, pasti anak-anak itu nakal. Kalau misalnya dia ada di lingkungan baik, pasti dia ikut menjadi baik. Begitulah pengertian dari aliran empirisme. Namun seiring berjalannya waktu, aliran empirisme ini ditemukan fakta yang ironis. Misalnya, walaupun anak itu berasal dari keluarga yang berada, terpelajar, bahkan terpandang, tidak menutup kemungkinan anak-anak itu bisa nakal dan brutal. Kemudian ada juga misal, kalau keluarganya nggak baik, contoh yang nggak baiknya ini keluarganya kurang harmonis, keluarganya miskin, anak-anaknya bisa menjadi pintar. Karena ada juga fakta bahwa perkembangan anak itu bisa dipengaruhi oleh gen orang tua. Kemudian ada juga fakta yang mengatakan bahwa perkembangan anak itu didasarkan oleh pengalaman,
yang sehingga membuat fakta ini bertolak belakang. Maka untuk mengurangi kekeliruan ini dibentuklah aliran konvergensi, yang artinya penggabungan dari dua teori ini. Perkenalkan, nama saya Newemila Ayuni dengan IM 211701102 dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai aliran configuration. Aliran configuration ini adalah aliran yang menyatukan antara aliran nepotisme dengan imperialisme, di mana aliran ini berpikir bahwa perkembangan dan pertumbuhan seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan atau faktor lingkungan saja, namun berpikir bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perkembangan dan pertumbuhan serta kepribadian pada anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut aliran configuration ini ada dua, yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan adalah faktor yang dimiliki sejak ia lahir, bakat-bakat yang ia miliki atau fondasi-fondasi terpendam dalam diri yang telah dibawa saat ia lahir. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dimaksudkan bahwa adanya lingkungan atau pengaruh-pengaruh lingkungan yang akan merangsang atau mendorong keluarnya potensi yang ia bawa sejak lahir, atau faktor bawaan tersebut akan keluar dengan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti itu. William Stem adalah tokoh utama dari aliran configuration ini. Ia berpendapat bahwa seorang yang lahir ke dunia telah membawa pembawaan baik itu buruk ataupun yang baik, namun memerlukan lingkungan yang baik untuk memaksimalkan pertumbuhan serta perkembangan seorang anak dari faktor bawaan tersebut. Kemudian, menurut William Stem sendiri, aliran konfigurasi ini memiliki 3 model. Yang satu, pendidikan mungkin dapat dijalankan. Yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya perkembangan yang kurang baik dari faktor bawaan, pendidikan sangat perlu dilakukan. Yang ketiga, faktor bawaan dan faktor lingkungan dapat membatasi hasil pendidikan seseorang. Nah, dari 3 model tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang memerlukan faktor bawaan dan faktor lingkungan untuk tumbuh dan berkembang dalam dunianya sendiri, sehingga membentuk kepribadian dan mendapat pengalaman yang baik maupun dari faktor bawaan dan faktor lingkungan tersebut. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kekeliruan dalam menyampaikan suatu materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup pemaparan materi hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.